Nah, bagi kalian kebingungan bagaimana sih cara membuat package, bagaimana sih membuat sebuah kelas dalam package, saya akan memberi tutorial untuk kalian semua ya. Nah, yang pertama, seperti layaknya kita membuat program Java, yakni kita bisa new project, kita memilih bahasa Java, kemudian Java application, next. Nah, silakan kalian beri nama projectnya. Nah, ini jangan lupa dihilangkan checklistnya. Kemudian finish. Kita tunggu. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Ini kan? Nah, di sini kita klik, kemudian di sini short package kita klik. Kita klik kanan, new package, ini Java package. Nah, kita beri nama package-nya apa? Gitu. Misal barang tadi ya. Nah, kalau misal kalian ingin membuat seperti latihan secara langsung, kalian langsung boleh menambahkan package name-nya sebagai anggota untuk yang pertama. Yang kedua bisa data. Di sini saya mencontohkan barang ya. Kemudian finish. Nah, di sini kalau tidak ada kelasnya, maka dia akan kosong. Nah, untuk menambahkan package baru, kita juga sama. Tinggal new Java package. Nah, new Java package-nya pada short package. Ingat ya, bagian short package, kita klik kanan pada mouse, new Java package. Kemudian kita anggap saja data. Nah, di sini karena kelasnya belum ada, maka abu-abu. Jika sudah ada, misal seperti ini. Kita semisal ingin membuat kelas dalam sebuah package. Package-nya kita klik, kemudian klik kanan, new Java class. Nah, kita anggap saja langsung main. Maka enter. Nah, maka langsung berubah menjadi kuning dan ada kelas baru. Anggap saja di sini juga ada yang sama. Kemudian new Java class. Kita anggap saja data, gitu ya. Nah, ini. Udah ada dua package dan masing-masing package ada satu class. Di sini kita kembali lagi ke pembahasan modul. Setelah membuat main, kemudian silahkan running di sini. Nah, namun sebelum running, seperti yang saya katakan tadi, untuk kelas siswa, di sini ada tambahan siswa merupakan subclass dari orang. Nah, oleh karena itu, di sini pada kelas siswa, ini kan mana tadi siswanya? Nah, di sini siswa adanya extends orang, meski berada di kelas lain. Seperti ini. Oke. Kemudian kalian silahkan running, maka hasilnya juga akan muncul seperti ini atau tidak. Gitu. Nah, jika semisal outputnya kalian berjalan dan seperti ini, silakan kalian komentar pada kolom komentar ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri ini, saya ada beberapa tambahan untuk catatan modul 6 ini. Sebentar ya. Oke, setelah kalian mengerjakan tugas berulang tadi, saya ingin membahasnya di akhir video biar kalian menyimaknya sampai akhir. Oke, jadi definisi dari akses modifier itu sendiri adalah sebuah hak akses, namanya akses modifier. Sudah ada aksesnya, berarti hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode ataupun class dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek yang lain, di mana hak akses itu sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP. Dengan OOP itu sendiri, yakni Object Oriented Programming itu sendiri. Nah, dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, atau turunannya, ataupun oleh metode tertentu.
Jadi itulah definisi dari access modifier. Jadi ini sebuah hak akses. Kita simpulkan ya, access modifier itu hak akses yang dibuat oleh programmer untuk membatasi objek resource object. Oke, ini untuk access modifier. Nah, access modifier untuk perbedaannya kan untuk membatasi ya, ini ya tujuannya ya. Itu ada di sini perbedaannya. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini. Jadi ada 4 yang seperti saya katakan. Ada default, ada private, ada protected, ada public. Gimana seperti yang pada latihan tadi, di sini ada public, ada yang lainnya. Ada default. Nah, di sini kebanyakan public dan default ya. Nah, untuk penggunaannya itu seperti ini. Maksudnya same class, kelasnya sama. Nah, kalau kelasnya sama, maka default dapat diakses dalam kelas yang sama. Private, access modifier private dapat diakses pada kelas yang sama. Modifier protected dapat diakses pada kelas yang sama. Dan public juga dapat diakses dengan kelas yang sama. Nah, kemudian dia itu sama dengan package subclass-nya. Yang maksudnya itu package-nya sama, tapi termasuk subclass. Nah, pada default sendiri dia masih bisa diakses. Pada private dia tidak bisa diakses. Pada protected dia tetap bisa diakses, dan pada public dia tetap bisa diakses. Nah, kemudian dia itu package-nya sama, tetapi termasuk subclass. Jadi kelasnya itu berbeda, ada 2 kelas gitu ya. Tapi package-nya sama seperti itu. Nah, di default sendiri itu bisa diakses kelas tersebut. Pada private tidak bisa diakses, pada protected bisa diakses kedua kelasnya, pada public juga bisa diakses. Nah, di sini jika semisal 2 kelas atau beberapa kelas itu dalam package yang berbeda, tapi termasuk subclass-nya. Nah, default ini tidak bisa diakses. Private tidak bisa diakses. Protected bisa diakses subclass-nya, dan public juga bisa diakses. Nah, kemudian untuk beberapa class pada package yang berbeda dan tidak termasuk subclass-nya, maka default di sini tidak bisa diakses, private tidak bisa diakses, protected tidak bisa diakses, dan public itu bisa mengakses kelas tersebut. Jadi intinya apa? Jadi inti dari 4 access modifier ini itu hak aksesnya berbeda-beda. Jika kalian menggunakan private, maka kalian hanya bisa mengakses pada kelas yang sama. Seperti itu. Jadi semisal ada kelas A dan kelas B. Nah, kelas B ini termasuk turunan dari kelas A, anggap saja seperti itu. Hanya saja di kelas A kalian kasih private. Dia tidak bingung ya. Contoh, private. Kelas A ada atribut private. Kemudian kelas A ya ini ya. Nah, kemudian ada kelas B. Kelas B itu subclass-nya yang memerlukan atribut di atas. Nah, maka dari itu
dia tidak bisa diakses pada kelas B, tapi dia hanya bisa diakses pada kelas A saja. Ini saja yang bisa diakses oleh modifier private. Nah, semisal kalian beri itu untuk default kelasnya sama, itunya juga sama, maka bisa diakses. Nah, untuk package itu seperti ini tadi, seperti ini. Nah, kemudian akses modifier yang bisa mengakses seluruh hak akses, yakni dari kelasnya sama, package-nya sama termasuk subclass, package-nya sama tidak termasuk subclass, package-nya berbeda termasuk subclass-nya, package-nya berbeda tidak termasuk subclass adalah public. Karena dia itu hak akses yang paling besar, yang akses yang paling lebar untuk menjangkau seluruh kelas yang ada pada program yang kalian buat nantinya, seperti itu. Sedangkan protected, dia hanya dibatasi pada package-nya berbeda tidak termasuk subclass. Itu hak akses protected tidak dapat menjangkau kelas tersebut jika ada sebuah kelas tidak termasuk subclass-nya dan pada package yang berbeda. Nah, sedangkan pada default itu hak aksesnya hanya dibatasi jika dia berada pada package yang berbeda saja. Seperti itu. Jadi jika dia udah berbeda package, ya udah tidak bisa diakses oleh modifier default. Kalian bisa menggunakan protected atau public, bergantung kebutuhan yang kalian gunakan. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian membuat program nantinya, kalian bisa memikirkan modifier apa sih yang akan saya gunakan, akses apa yang akan saya gunakan pada class, atribut, metode, atau apapun yang lainnya. Oke. Nah, kemudian pada terakhir pembahasan, di sini saya tidak membahas codingannya ya. Silakan kalian coba menganalisisnya, terus ketikkan terlebih dahulu, kemudian hubungi saya pada kolom deskripsi. Nah, setelah membahas access modifier, kita membahas non-access modifier. Jadi non-access modifier itu apa sih? Non-access modifier adalah hak akses yang tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau metodenya dapat diakses dari kelas lain bila masih dalam satu package yang sama. Seperti itu. Nah, jadi itu masih tetap hak akses yang tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Jadi hak akses ini, variabelnya itu dapat diakses dari kelas lain. Jadi contohnya kalau di modul kan adanya final dan abstract. Nah, itu termasuk non-access modifier. Dia hanya bisa diakses dalam satu package yang sama. Oke. Pada akhir modul ada sebuah tugas yang bisa kalian gunakan, yakni yang hanya satu. Buatlah sebuah program yang memiliki 3 package menggunakan bahasa Java dan menerapkan semua akses modifier di dalam package yang kalian bikin atau yang kalian buat. Seperti ini kan hanya 2. Nah, kalian tinggal menambahkan 1 atau mungkin kalian mau baru, silahkan dengan menerapkan keempat akses modifier. Nah, seperti itu. Akses modifier public jelas ada keyword public sebelum nama class atau sebelum nama method, sebelum nama atribut. Protected juga sama, sebelum nama class, sebelum nama method, sebelum nama atribut. Begitu pula dengan private. Nah, untuk penulisan default itu seperti penulisan biasa, yakni cukup default ya, contohnya seperti ini, class seperti ini. Nah, di depan class A ini tidak ada access modifier apapun. Nah, dia termasuk access modifier default.
Untuk contoh pada pemrograman itu seperti ini. Ini untuk pada atribut. Maka atribut ini termasuk access modifier default. Ingat, access modifier default ya. Untuk method, kalau misal ini kita dan publiknya kita hapus, maka dia termasuk default nantinya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan pada modul terakhir, yakni modul ke-6, yang membahas tentang Java modifiers, access modifiers, dan access modifiers, dan package dalam Java. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.